Ya Pak, udah di-record ya Pak? Oke, silakan lanjut ke presentasinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai studi kasus nomor 5 tentang study report mengenai value engineering tentang Rotterdam to Canary Wharf River Crossing, yaitu jembatan yang menghubungkan antara daerah perkotaan Rotterdam ke daerah pemukiman Wharf Canary Wharf di London, United Kingdom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasna Rahmatika Nurul Azmi dan ada teman saya. Ada Bunga Zahrianti dan juga satu orang lagi, Dadung Haryo Bismo, namun berhalangan untuk datang pada presentasi pada pagi hari ini. Langsung masuk ke pembahasan. Sebelumnya, mengenai pendahuluan tentang kasus Canary Wharf to Rotterdam River Crossing. Jadi di sini itu terdapat di rencana pembangunan di London akan ada pembangunan penyeberangan sungai baru untuk pejalan kaki dan juga sepeda yang menghubungkan antara daerah Rotterdam to Canary Wharf. Yang di mana penyeberangan ini itu nantinya akan menghubungkan kedua daerah pemukiman dan juga perkotaan dan membentang di sepanjang Sungai Thames di London Timur. Pembangunan ini mempertimbangkan beberapa masalah, yaitu beberapa keuntungan seperti memudahkan akses bagi kedua masyarakat di kedua sisi sungai. Kemudian pembangunan penyeberangan sungai ini juga telah mempertimbangkan beberapa desain dan tekniknya untuk dibuatkan model permintaan berbagai penyeberangan di lokasi ini, serta berbicara dengan penduduk setempat dan juga stakeholder yang berpengaruh. Kemudian daerah Rotterdam adalah kawasan bekas dermaga yang dikembangkan dan merupakan rumah bagi Brunei Museum dengan pameran tentang bangunan Thames Tunnel di Rumah Mesin Tua. Sedangkan untuk Canary Wharf adalah sebuah distrik bisnis yang terletak di London, Britania Raya. Distrik ini adalah salah satu dari 2 distrik keuangan utama di London dan memiliki banyak bangunan di Britania Raya. Jadi untuk daerah Rotterdam adalah daerah pemukiman bagi warga, sedangkan untuk daerah Canary Wharf adalah daerah distrik bisnis yang dapat dikatakan cukup penting di daerah London. Kemudian report value engineering ini dibahas pada saat workshop VA, di mana di dalam workshop tersebut dibahas tentang kelayakan serta menghitung efektivitas dalam penghematan biaya. Beberapa konsep dasar telah dilakukan penilaian. Untuk beberapa penilaiannya seperti aspek keuntungan, kemudian aspek kerugian dan evaluasi dari biaya, kemudian program dari pembangunan jembatan ini, risiko terhadap lingkungan, terus ada kemudahan pembangunan, terdapat keselamatan serta pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam report value engineering ini terdapat 37 total pekerjaan permanen dan peluang serta risiko yang telah dilakukan asesmen. Nah, beberapa peluang yang dihasilkan dari asesmen ini tidak dapat kita katakan pasti dan terdapat banyak peluang yang tidak dapat diterapkan secara bersamaan atau digabungkan, atau apabila digabungkan nilai peluangnya akan dapat berkurang atau tidak sesuai dengan value engineering yang ditetapkan di dalam report ini. Penilaian dilakukan dengan membandingkan konsep yang dikembangkan di dalam workshop tersebut terhadap konsep dasar pembangunan dari konstruksi. Kemudian terdapat beberapa baseline desain yang dijadikan sebagai pertimbangan, yaitu pertama ada desain jalan raya, desain struktur, dan juga mechanical dan electrical design. Karena untuk jembatan ini berencana untuk dibuat sebagai jembatan angkat atau lifting bridge. Untuk desain jalan raya sendiri adalah jalan dengan rute sepanjang 1 km yang menghubungkan Rotterdam dengan Canary Wharf dan memiliki lebar sepanjang 40 meter yang membentang di antara Sungai Thames. Sedangkan untuk desain strukturnya sendiri, desain strukturnya itu akan dibuat dengan konsep jembatan angkat dengan bentuk arch bridge yang terbuat dari baja.
Kemudian untuk pave mechanical dan electrical design-nya sendiri untuk mengangkat jembatan ini, digunakan katrol yang nanti akan menahan dek dan juga sebagai penyeimbang. Kemudian berat dari dek jembatan, pada saat pengangkatan nantinya akan diseimbangkan oleh kedua tower yang berada di, masing-masing ujung jembatan dan disambung oleh semacam tali pengangkat pada masing-masing tower tersebut. Nantinya katrol yang akan mengangkat jembatan tersebut akan digerakkan secara elektrikal. Kemudian kita langsung dapat membahas, pada value engineering yang pertama. Jadi di dalam report tersebut, terdapat 37 poin penilaian yang, dirangkum dalam, sebuah tabel yang berisikan mengenai dampak biaya dalam perkiraan biaya akhir, resiko, dan juga, progres yang sudah dilaksanakan. Namun di dalam presentasi ini kita membahas mengenai, aspek penilaian tersebut, kemudian, dampak dalam pembiayaan dan juga resikonya. Untuk 37 item tersebut nantinya akan dijabarkan di dalam beberapa ratus halaman lampiran. Namun di sini kita hanya menampilkan beberapa, value engineering yang memang kami rasa memiliki dampak yang cukup besar seperti penghematan dalam biaya dan juga, resiko yang lebih rendah. Karena di dalam report tersebut terdapat banyak value engineering yang, setelah dilakukan asesmen tidak begitu, berpengaruh apabila, konsep tersebut dilaksanakan. Kita masuk ke dalam value engineering yang pertama yaitu, rute yang dibuat akan berbeda di seberang sungai yang menyediakan lebih banyak rute langsung menuju ke Westbury Circus yaitu, pusat kotanya. Nah, apabila nilai tersebut dilakukan, akan memberikan dampak dalam proyeknya yaitu akan menghemat lebih 34,9 juta yuta yu yu 34,9 juta euro. Nah, untuk, resikonya sendiri terdapat beberapa hal yang di mana akan lebih membutuhkan banyak aksesibilitas. Kemudian, terdapat beberapa tanggapan dari konsultasi PLH sendiri, yaitu alasan yang tidak jelas akan kenaikan tingkat kemiringan di sepanjang sungai. Nah, ini untuk gambar, beberapa pilihan rutenya. Keuntungan yang pertama, mengikuti garis keinginan utama akan lebih dekat. Nah, kemudian kerugiannya kurang dapat diakses dari sisi Canary Wharf karena tidak ada lokasi yang layak untuk menemukan tangga dan juga lift-nya. Kemudian masuk ke value engineering yang kedua, bangunan berada di dinding sungai berada di dekat daerah pengembangan JP Morgan. Ini juga salah satu daerah yang ada di dalam distrik tersebut. Nah, untuk dampak biayanya itu diperkirakan akan menghemat 2,4 juta euro. Kemudian terdapat beberapa resikonya di mana konsultasi dari JP Morgan mengatakan bahwa dampak visual dan sekitarnya itu akan sedikit buruk apabila kita melihat dari nilai estetikanya. Kemudian kita tidak mengetahui detail dari dinding sungai, kemudian terdapat beberapa konsultan juga yang mengatakan bahwa akses pemeliharaan dan perubahan struktur pada dinding sungai akan susah untuk dilakukan pemeliharaan. Terdapat beberapa keuntungan dan kerugian juga di mana, relokasi 4 pondasi sungai ke darat atau mudah diakses dari darat untuk keuntungannya, dan juga untuk pengangkatan deknya akan lebih mudah dan menghindari adanya pabrik sungai untuk konstruksi 4 dermaga. Sedangkan terdapat beberapa kerugian yaitu, eee akses yang tersedia dari dinding sungai yang ada terbatas atau berkualitas rendah. Kemudian masukin nilai, value engineering yang ketiga itu untuk mengurangi lebar dek plat dari ukuran yang disarankan ke ukuran yang minimal. Nah, untuk dampak biayanya itu diperkirakan akan menghemat, 16,2 juta euro. Namun terdapat resiko yaitu tidak memenuhi pedoman Sustran yang diterbitkan. Nah, ini untuk gambar, pengurangan deknya untuk pengguna jalannya, untuk pesepeda dan juga pejalan kaki. Terdapat beberapa keuntungannya, yang pertama berat penyeimbangnya akan berkurang, kemudian mengurangi persyaratan desain menara karena akan mengurangi bebannya juga. Nah, untuk beberapa kerugiannya itu berkurangnya tingkat kenyamanan para pejalan kaki dan juga, sedikit meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Kemudian terdapat VA yang keempat, mengenai tantangan bagi piala pada ruang utama yang dapat dinavigasi. Nah, untuk ini itu menghemat lebih hemat 12,5 juta euro. Nah, namun, untuk sekarang, untuk yang dilaporkan dalam report tersebut, untuk VIA ini itu masih belum disetujui apabila, apabila konsultasi PA itu mengatakan desainnya akan, lebih tinggi 15 meter di atas
di atas permukaan air pada saat pasang. Nah, kemudian apabila dilakukan 10 meter itu, terdapat pengurangan yang cukup signifikan. Untuk keuntungannya sendiri itu mengurangi panjang rem atau pendekatan atau bentang belakang di ujung barat dan juga mengurangi dampak pada Durance Wharf. Kemudian untuk kerugiannya itu mengurangi jumlah kapal yang lebih kecil yang dapat menggunakan bentang belakang. Untuk VA yang kelima, yaitu jalan lintas sementara atau jembatan untuk mengakses dermaga utama. Kemudian untuk dampak biayanya ini masih dalam proses estimasi, sedangkan untuk resikonya ini diperlukan lebar bentang atau tidak direncanakan untuk mengganggu saluran navigasi. Ya, untuk selanjutnya dapat diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk keuntungan dan kerugiannya, itu keuntungannya memberikan akses yang aman bagi personal dan material. Kerugiannya tidak mendukung kendaraan atau pabrik. Buat keuntungan yang kedua, itu personal akan dapat mengakses dan keluar menara utama dan bentang samping setiap saat. Untuk kerugiannya, tumpukan penyangga sementara perlu dipasang di sungai untuk menopang jalan setapak. Untuk value engineering yang keenam itu tumpukan tubular auger. Dampak biayanya harus disepakati dengan tim estimasi. Risiko yang didapatnya itu desain pondasi sedang dalam tahap pengembangan untuk menentukan pondasi yang cocok. Value engineering yang ketujuh itu casing pracetak didok kering dan melayang dari posisinya. Dampak biaya dalam perkiraannya itu opsi tidak layak untuk desain pondasi. Resikonya yang didapat itu tidak adanya opsi untuk desain pondasi. Value engineering yang ke-8, unit pracetak yang digunakan di dalam cover dam untuk membentuk caisson. Dampak biayanya itu opsi tidak lagi layak untuk desain pondasi. Risikonya sama, tidak lagi adanya opsi untuk desain pondasi. Yang ke-9, unit pasca tegang pracetak untuk membentuk menara. Dampak biayanya meningkat jika dibandingkan dengan VM menara bentang angkat beton. Resikonya konstruksi pos tensioning pada 80 meter di atas sungai. Yang ke-10 itu menggunakan pencegah pelapukan baja untuk mengurangi perawatan dengan pengecekan. Dampak biayanya masih dalam tahap pertimbangan setelah penentuan konsep desain. Resikonya berpengaruh terhadap nilai estetika pada hasil akhir. Yang ke-11, menggunakan sistem pengangkatan jembatan untuk mengangkat pusat bentang jembatan. Dampak biaya dari value engineering ini itu dipertimbangkan pada laporan metode konstruksi. Resikonya tidak dilaporkan dalam laporan ini. Yang ke-12, bentuk standar pada bentang utama. Dampak biayanya lebih hemat sebesar 9,9 juta euro. Resikonya berpengaruh terhadap nilai estetika terutama saat dilihat dari tepian sungai serta memberikan kesan jembatan lebih tertutup. Yang ke-13 itu penggunaan baja pada tower di ujung masing-masing bentang. Dampak biayanya menghemat sebesar 9,1 juta euro. Risiko yang didapat itu rangka baja memiliki konsep industrial dan tidak cocok dengan suasana di sekitar Canary Wharf. Yang ke-14, menghilangkan genset cadangan dan menggantikannya dengan generator penghubung. Dampak biayanya menghemat sebesar 0,8 sampai 1,2 juta euro. Resiko yang didapatnya itu harus dilakukan pengujian ulang pada kemungkinan kegagalan tenaga pada saat pengangkatan jembatan dan pada saat situasi genting. Yang ke-15, bentuk pendekat berbahan beton atau komposit beton dan baja. Dampak biayanya itu menghemat sebesar 15,2 juta euro. Resiko yang didapat mengurangi bentuk jembatan yang diinginkan yaitu berbentuk ramping.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi studi kasus yang telah dijabarkan ada berapa? 14 ya tadi ya? 13 atau 14 tadi ya? 15 Pak, Pak. kurang Oh, lebih. 15 ya. Oke, ada 15 hasil ya daripada value ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari rekan yang lain atau pertanyaan untuk kelompok ini. Kita masih ada waktu.